bahas developer note nomor 23 ya. Untuk di update bulan Juni yang kedua ya, akhir bulan maksudnya. Developer note-nya. Oke, kita langsung bahas aja. Oke, anniversary kedua ya bulan depan teman-teman, untuk anniversary kedua bulan 6 tanggal 18. Oh, ini besok ya guys ya. Update besok. We are releasing this mod developer note a bit earlier than usual. Oke. Padahal bentar lagi update, 4 hari lagi ya guys ya untuk update berarti. Sekarang tanggal 14. Oke, refining ignition weapon ya. Kita akan mengenalkan ignition weapon refinement system. Oke, bla bla bla, nggak penting. Terus bawahnya survei membuktikan mereka ingin ignition weapon reroll ya guys ya. Dismantle unit berarti ini ignition weaponnya bisa dirubah guys ya, bisa dihancurkan untuk mendapatkan weapon fragment. Weapon fragment buat ditukarin buat item refining ya. Mendapatkan key kunci ketika refining item ya. Oh, mendapatkan kunci dan juga refining item dari Pioneer Shop. Oh, nanti ditambahin guys refining key sama refining item, ditambahin di Pioneer Shop ya. Introduce in refining system. Dismantle. Oh, ini dismantle. Ini material yang dipakai ya. Apa ya? Iya kan, dismantle kan menghancurkan ignition weapon kan, dapat item ini namanya apa nih? Weapon fragment ini kan, buat nukerin refining item tadi. Nah, ini item refiningnya nih, soul dice. Barang yang digunakan untuk memasukkan ulang enhancement level peningkatan dari substat ignition weapon. Oke. Ketika levelnya didistribusikan, stat value-nya also oke, stat value-nya juga bakal berubah ya untuk stat value. Jadi kalau kalian tahu ya guys, ketika kalian ignition weapon kan muncul dot kan. Nah, dotnya itu ada range-nya guys. Kalau kalian lagi hoki biasanya nambahnya 4,5%. Nambahnya kan peningkatannya, kayak misalnya pierce itu kan, kalau misalkan hoki rollnya 4,5% nambahnya itu. Kalau apes ya nambahnya cuma 1% sekian itu. Tapi kalau yang biru ini dia dipakai buat reassign ya. Reassign tuh ini guys apa, memasukkan ulang ya, menata ulang. Jadi misalnya ada di dot, misalnya kalian ada 4 stat, dotnya itu ada physical pierce, ada magic resistance. Nah, dotnya tuh ada di magic resistance. Nah, kalian pengen dot yang di magic resistance ini pindah ke pierce ya. Nah, itu bisa pakai item ini guys. Dugaanku seperti itu ya untuk sementara ya. Terus ada ignition dice, item yang digunakan untuk memasukkan kembali value dari substat lain dari ignition weapon. Restoration powder. Oh ya, ini mekaniknya kayak ini guys, kayak 3 essence ya. Ini kalau misalnya kalian ternyata apes, kalian bisa pakai restoration powder ini. Misalnya ternyata setelah di reroll lebih buruk hasilnya ya, kalian bisa pakai restoration powder buat mengembalikan nilai sebelumnya teman-teman. Kalau ignition dice ini kelihatannya reassign the value ya, berarti dia nge-reroll ini guys, dia memasukkan kembali, nge-reroll nilai value-nya ya guys ya. Misalnya kalian dapatnya apes, nah itu bisa di reroll guys. Apa scalingnya tuh apes ya guys, scaling RNG-nya gitu. Nanti kelihatannya dijelasin di bawah. Hanya dismantle icon dan oke. Jadi ada icon terbaru, mana itu? Oh, ini ya, ini icon dismantle ya guys, ini. Weapon dismantling station. Process of dismantling you can observe itu by exchanging weapon fragment. Weapon fragment dari dismantling. Dismantling itu kayak ini guys. Dismantling itu apa sih sebutannya sih? Peleburan. Astaga, kok bodoh banget sih aku. Peleburan guys, dia kayak peleburan ignition weapon, jadinya kalian dapat weapon fragment tadi. Nah, ini bisa ditukar pakai item exchange. Nah, ini guys, kita lihat di sini. Jadinya rapi ya guys ya. Intinya kayak gitu, dia kayak ngeri roll, tapi kalau apes kayaknya bakal repot juga ya guys ya.
Dan jujur li aku kayaknya nggak terlalu tertarik ya guys ya untuk event untuk sistem terbaru ini ya guys ya, sistem reroll kayak gini. Soalnya ignition weapon itu apa ya guys ya, kepakainya rata-rata di bossing guys, rata-rata di bossing sama PVP ya. Kalau PVE kepakai juga sih, tapi yang kepakai itu kayak stat kayak efek hit ya, efek resistant ya. Mungkin aku bakal coba nyari kayak ini sih, lebih ke pengen nyari pierce yang paling mentok itu penting guys buat bossing ya. Pakai si enigmatic, habis itu full set pierce kan, itu dibenerin dulu pierce-nya, habis itu untuk efek resistant. Nah itu efek resistant perlu banyak sekali guys, efek resistant sama efek hit ya. Efek hit juga nggak kalah penting guys, efek hit. Kalau untuk pierce gini aku kayak ya normal aja. Kalau di adventure pierce-nya normal aja sih menurutku ya. Nah ini pakai yang apa? Ini pakai yang apa guys? Kita lihat di sini dia pakai yang biru ya guys ya. Dia pakai yang biru di sini ya. Oke, di sini dia pakai yang biru, pakai yang biru yang berubah apa? Dot hitamnya bukan pindah. Tuh bener ya, dot hitamnya pindah guys. Dot hitamnya pindah guys. Tapi ini ngerol gitu agak ngeri juga ya guys, agak ngerol gitu ya. Takutnya apes lagi. Terus kalau yang merah ini ningkatin ini guys, apa persentasenya ini loh. Yang merah nih. Tuh kan jadi 12,5 tambah lagi jadi 16,5 gitu guys. Jadi kan satu dot ini guys. Ini kan kalian lihat ada satu dot nih kan. Ini satu dot ini paling kecil tuh berapa ya? Kalau nggak salah 0,5 atau 1% kalau nggak salah ya. Nah terus paling tingginya tuh 4,5% satu dot guys. Jadi kalau misalnya ada 4 dot ya, ada 4 dot ya, itu kalau misalnya dapat high reroll semua berarti 4,5 kali 4 tuh udah banyak banget ya guys, udah 18% tuh sendirinya dari original value-nya ya, penambahan dari original value-nya. Terus di sini ada balance adjustment untuk ignition weapon ya. Bergamo dan Myongwol. Adjustment having carefully planned to preserve the value of Bari. Ya karena Bari nilainya terlalu tinggi kan, value-nya terlalu tinggi, jadi ignition yang lama juga harus di-adjust supaya bisa bersaing dengan value-nya Bari ya. Bisa player in ya, gimana gak tergiur oleh Bari ya, karena Bari itu kasih invisible 2 detik ya guys, itu mahal sekali value-nya. Bergamot adjustment. Bergamot di-adjust untuk meningkatkan stabilitas dan akurasinya, memungkinkannya untuk menjadi semakin efektif di konten PvE. Kita sudah meningkatkan instant healing efeknya, meningkatkan potensial lifesteal, dan menambahkan support untuk akurasi. Kok konyol sekali ya guys ya. Yang mana memberikan demand itu bahasa Indonesianya apa sih guys? Aku tuh ngerti tapi bingung ya guys ya, jelasin ke kalian untuk ngetahuan saja. Demand tuh bukan demand itu menjanjikan itu loh. High demand tuh ini beneran bakal bagus nih ya gitu, intinya kayak gitu ya guys ya. This change aim to increase its overall utility in combat scenarios. Apa iya kayak 2 set wielder lifesteal increase naik 20% hingga battle berakhir, setelahnya menjadi 20% lifesteal dan akurasi 35 hingga battle berakhir. Tidak dapat dihapus dengan buff removal skill. 4 scat ketika HP menghapus mati buff dan mengheal 100% dari max HP. Setelahnya meningkatkan lifesteal 20% dan akurasi 20%. Kok busuk sekali ya guys ya? Kok busuk sekali ya guys ya? Asli ini busuk guys. Ini masalahnya jujur aja guys ya, lifesteal tuh gak ada yang pakai ya guys ya. Lifesteal itu siapa yang pakai guys? Gak ada yang pakai ya guys ya. Buat di PvP pun juga kurang. Buat di PvP yang pakai bergamot juga siapa? Gak ada anjir. Gak ada yang pakai bergamot ya masalahnya. Dan akurasi 20% ini buat apa? Akurasi 20% ini buat siapa gitu? Aku juga bingung. Gak guna guys. Lifesteal sama akurasi ini asli gak ada gunanya guys. Asli mau
mau kalian namain apapun ya guys ya, unit apapun, carry apapun ya, tetap ampas Bergamot. Soalnya apa, ini kan kalau masalah heal itu kan nggak perlu dari lifesteal guys, itu kan biasanya udah bawaan kan. Kalau misalnya dari fighter atau assassin kan ada di revolution ada node lifesteal kan. Terus kalau kalian pakai carry misalnya Kaiser atau ranged lain Edan itu kan kalian tinggal bawa support healer aja guys ya, tinggal bawa support healer. Jadi kayak lifesteal ini nggak relevan ya guys ya. Dan akurasi 20% ini juga apa, ini badut sekali ya guys ya. Ini aku nggak ngerti ini buat siapa akurasi 20%. Karena jujur siapa yang pakai guys, aku juga bingung ya guys ya. Dimana-mana value-nya jauh bagusan Bari guys, asli percaya sama aku. Yongol sudah di-adjust untuk mengikuti konten PvE terkinian ya. Kita meningkatkan resistensi race-nya untuk membantu times untuk perfusion. Bla 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 bla. 2 set dev increase 40%. Dev increase 40% hingga episode berakhir. Tidak dapat dihapus. Udah gitu doang. 4 set 30% heal max SP. Jika magic resistance 12% kali 5 berarti 60% ya. Block HP recovery, energy recovery, provoke enemies selama 5 detik ya guys ya. Masalahnya sekarang siapa yang bisa nge-provoke ya? Yang bisa nge-provoke sekarang Baragaf ya. Baragaf, Karaka. Kalau Karaka terlalu jelek ya Karaka guys. jujur aja Karaka terlalu jelek guys. Aku aja jarang pakai Karaka guys. Soalnya gimana ya guys ya, dia tuh ribet guys. Karaka itu ribet guys, harus udah susah hidup habis itu dia nggak jelas lah pokoknya karakternya itu kan Kak. Soalnya kan dia kan ulti kan guys, dia kan bisa ulti kan, tapi ultinya dia itu dipengaruhi swiftness. Jadi misalnya ultinya Karaka kan normalnya 8 detik kan, berapa detik sih, 6 detik ya, 6 detik kan Karaka kan. Nah kalau kalian punya 100 swiftness berarti tinggal 3 detik ya. Jadi provoke-nya cuma 3 detik doang pas ulti itu ya. Jadi kayak kurang banget ya guys ya. Meskipun Karaka juga oke sih kalau misalnya kalian bisa bikin Karaka hidup ya di defisit tinggi guys. Terus kalau Yama tuh bagus guys. Yama kasih ini bagus guys nih. Yama kasih Myongwol ini bagus soalnya ada kenaikan physical resistance ya. Terus Yama itu dia ada damage reduction ya. Yang bikin Yama itu lumayan bagus tuh dia ada pengurangan attack musuh, ada damage reduction, ada pengurangan energi. Jadi lumayan oke untuk dipasangin ke Yama ya. Untuk dipasangin Baragaf juga bagus guys, pasangin Baragaf ya bisa. Kalau Karaka itu unit jujur nggak ketolong guys, itu. Kalau Baragaf masih bagus guys, soalnya dia ini guys. Kalau Baragaf itu dia ada apa namanya tuh? Ada apa tuh pasifnya tuh loh yang ada bloodborne jadinya jadi dia nggak bisa langsung mati kan. Ada kayak bari bawaannya loh. Tapi kalau Karaka itu dia ada nyawa kedua, cuman skill dia ke cancel gitu loh. Skill dia ke cancel terus dia jadi nggak bisa ditarget, akhirnya yang bagian belakang malah kena target ya, bagian belakang malah diserang nanti. Jadi udah ribet juga ya guys ya. Meskipun kalau kalian bisa bikin Karaka tetap hidup ya, itu bagus sebenarnya Karaka dipakai ini nih guys. Cuman kalau saranku kayaknya masih bagusan Baragaf, habis itu dikombo sama si Icarus ya guys. Jadi Baragaf ini bisa nge-provoke terus guys. Baragaf combo Icarus, jadi Icarus ngereset aktif skillnya Baragaf nge-provoke musuhnya terus ngasih dari ultimate-nya juga. Dan ini kan block HP recovery sama energy recovery-nya itu kan ini guys, dia kan bisa dihapus ya. Ini kan bisa dihapus guys. Tapi kalau kayak punya Baragaf itu nggak bisa dihapus ya. Dan kalau kalian pengen nge-counter unit kayak sia-sia yang menyebalkan terus garam, itu kalian butuh heal block yang nggak bisa dihapus guys. Terus di sini aja SR plus escape beta. Living is apa anda? Bla bla bla. Beta adalah red element magic attack type. Ketika HP-nya drop ke 1 untuk pertama kali, dia akan memasuki mode maksimum output ya. Selama itu dia tidak bisa mati selama beberapa waktu dan akan menghancurkan barrier secara instan. Ini bagus banget sih, menghancurkan ini ya,
menghancurkan barrier apapun nih. Jadi dia bisa jadi killer urek yang mungkin ya guys ya. Jadi killer urek pun bisa nih. Walaupun ketika ngedive ke dalam ke area musuh dan mendapatkan perhatian di antara musuh, maksimum outputnya akan allows him to hold the ground for a period of time and throw a curving. Jadi intinya meskipun dia disergap berapa banyak rame-rame, dia bakal tetap bisa survive ya, tetap bisa hidup dan menggila, ngasih damage yang brutal gitu, intinya kayak gitu. He also possesses a powerful special move that increase attack power based on missing HP. Jadi dia bakal meningkat. Jadi damage dari special move-nya bakal naik berdasarkan HP yang hilang guys. Memberikan boost damage dengan certain amount atau jadi kayak ini ya guys, kayak siapa tuh? Kayak hell shit itu ya, kayak hell Joe itu ya. Dengan super abilitas yang kuat dan special move yang sangat powerful, yang sangat kuat ya, dan yang menjadikan makin sakit saat HP-nya si beta ini kecil ya. Oke, dia bakal memainkan role sebagai unit yang mengganggu di area musuh. Terus ini Cerilla tuh si Irure ya, siapa? Laure dari Ponsekal family. Kita Irure bahwa dia adalah elemen magic type mage yang memberikan ya, ini kayak gitu guys. Dia bakal mengenhance red element team ya. Pasif skillnya bakal ningkatin movement speed, helping them to take motion faster. Oke, jadi ini kelihatannya guys ya. Ini kelihatannya nih. Ini guys ya, ini kan ningkatin movement speed kan. Berarti kalau misalnya kita taruh front line di depan kan, dia bakal jalan ke area musuh lebih cepat, jadinya bisa nge-grouping musuh ya. Mungkin kayak gitu mungkin maksudnya kali ya guys ya. Skillnya akan meningkatkan attack dan EV untuk main damage dealer. Berarti ini dia supportnya beta nih guys. Jadi Cerilla ini kelihatannya guys ya, ini nanti biar beta ini bisa langsung jalan ke depan akhirnya musuhnya kekumpul di areanya mereka, ngumpul kayak tergrouping lah, terus betanya baru ngebrutal di situ guys. Dia semua situ tornado yang akan mengikuti musuh, mengurangi red element resistance. Ketika resistance decrease-nya sampai max stack ya, special move-nya akan memberikan damage berdasarkan max HP. Dengan special move Cerilla akan diekspektasikan untuk bermain sebagai sub damage dealer dan support yang harus didapatkan untuk red element team. Ini aku kalau lihat dulu dia dari skill kitnya itu kayak 003 ya. Dia bisa ngurangin red element resistance, terus special move-nya ngasih max HP berdasarkan HP lawan. Cuman aku masih penasaran apakah bakal dibikin seperti Vivi atau bakal dibikin seperti Alpine ya. Kalau dibikin kayak Vivi berarti dia tercap ya, ada capnya. Tercap berarti kalau misalnya attack powernya terlalu kecil ya max HP-nya nggak berlaku ya guys ya. Kurang tahu juga nanti bakal dibikin kayak gimana guys. Tapi aku jujur ya guys, ini kan si Irure sama beta ini aku jujur guys, aku masih bingung guys. Mereka itu red team ya guys ya. Dia tim merah guys. Aku masih bingung guys, jujur ya, ini baru pertama kali ya guys aku. Baru pertama kali ini aku kebingungan guys, kok bisa beta ini sama Cerilla ini dia tim merah ya guys ya. Karena selama ini ya guys ya, formulanya itu kalau merah itu berarti dia anti sama Zahar guys, Apakah ada lore yang belum diungkap oleh Shio? Aku juga kurang tahu ya. Atau jangan-jangan emang Netmarble ini dia bikin elemen tiap unit ini dia pakai random generator ya guys. Aku bingung guys jujur ini. Karena tebakanku di konten sebelum-sebelumnya guys ya, beta itu antara ungu atau biru ya guys ya. Kalau misalnya ungu itu berarti Netmarble ambil beta yang saat ketol-ketolnya mau bunuh Violet kan. Nah kalau biru berarti saat dia berdamai dengan Violet kan. Cuman ternyata dia merah gitu. Kalau merah kan berarti dia oposisi dengan Zahar guys. Kalau merah. Soalnya kalau ungu itu berarti orang yang punya sifat
psycho kan, psycho evil ya, itu ungu. Kalau biru itu orang yang mencari kebebasan ya, mencari kebebasan. Nah, kalau kita lihat si beta ini jujur li nggak ada kelihatannya ya dia berseteru sama Zahar ataupun kronikornya, kelihatannya nggak ada guys ya. Kelihatannya emang suka-suka Red Marble udah ya, karena udah patah guys untuk argumen kayak gitu guys, argumen pengelompokan tiap elemen. Post battle, weekend post battle, nggak penting itu guys ya. Feedback, suggestion, real-time survival, Sinsuling, ground resource kan udah. Inquiry terkait return of teammates. Ice Spear Kun Swibera anak bakal dijadwalkan untuk rerun ya di second anniversary guys. Kabar baik buat kalian karena Ice Spear Kun sama Swibera anak ini kedua unit yang wajib ya guys ya. Swibera anak ini lebih wajib sih. Swibera anak ini lebih wajib daripada Ice Spear Kun. Jadi kalau bisa kalian gacanya Swibera anak dulu. Pioneer Shop ditambahkan untuk ini nambahin weapon refining system tadi ya di Pioneer Shop. Jadi kalian jangan malas buat push hard mode karena hard modenya Bergamot bakal di upgrade ya, musuhnya bakal lebih sulit lagi ya. Bergamot di upgrade, kampret. Rilis frekuensi XR plus teammates. Aslinya aku masih nggak ser guys nyebutnya XR, kayak susah banget gitu. Mending nyebutnya data plus teammate aja udah gitu ya, data plus teammate ya. Ada banyak opini terkait data plus teammate ya. Benefits are being easier to acquire. Apanya yang easier bangsat, susah itu dapetinnya pakai tiket mahal pula. Udah gitu jelek lagi. Granting custom effect. Alah cuman kostum doang. Dia bersifat dalam feedback data plus teammate based somewhat other. Jelas banget tuh. Pertama si Urek tuh udah berapa kali Red Marble nih rasis sama Urek, udah 3 kali guys. Urek tuh di game ini udah 3 kali dirasisin guys, bingung aku ini. Kayaknya emang Red Marble ini benci sama karakter Urek ya guys ya. Begitu unit yang role-nya dipertanyakan ya, lore-nya dipertanyakan, habis itu unitnya nggak populer, terus unitnya nggak jelas asal usulnya, nggak ada di cerita, jadi unit yang overpower ya. Kayak misalnya contohnya kayak Ewa Ijo itu kan nggak ada guys, Ewa yang apa namanya udah jadi flame gitu kan, itu nggak ada di manhwa ya. Terus kayak sia-sia udah gede itu kan nggak ada juga di manhwa ya, itu kan nggak jelas itu guys. Tapi tiba-tiba rilis dengan karakter yang super duper OP ya guys ya. Sedangkan karakter canon kayak Yama tuh dibikin seampas-ampasnya ya guys ya. Karakter entahlah ini sama Red Marble nih guys. Urek juga dibikin ampas ya. Tapi kalau Yama emang ampas sih di manhwanya guys. Ada terlalu improvement Shinsulik amplification system. Oke, ini nggak terlalu penting ya guys ya. Event schedule, view calendar, nggak terlalu penting juga. Oh ini ada nih schedule level nih 620 621. Ini beta, terus si Irure rerun ya, ini rerun bukan rerun toh ya. Ini kelihatannya cuman ini sih, ini cuman update besok sih itu, bukan sampai anniversary. Miscellaneous improvement, multi deck di expand. Otherwise because all decks were resets. Ini cuman bug fix ya. Itu maskotnya buat new player lagi sampai stake 50. New player dimanja terus ya guys ya. Season 2 Alliance Split Battle bla bla bla. Ya moga aja ini bugnya ya Sriracha sama bugnya si Enigmatic Princess tuh di fix ya, karena kampret banget tuh bugnya tuh. Yaudah kayak gitu aja. See you next content and bye bye.